Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asania Hendratmi, pengampu pada mata kuliah Perencanaan dan Permodelan Bisnis Islam. Di video pertama ini, kita akan membahas mengenai bisnis Islam. Namun sebelumnya beberapa bahasan yang akan kita diskusikan, yaitu terkait dengan ekonomi syariah, kemudian ruang lingkup ekonomi syariah, halal ekonomi, dan mengapa harus memahami bisnis Islam. Oke, rekan-rekan, ekonomi syariah diartikan sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Cakupannya adalah seluruh sektor perekonomian yang ada, baik keuangan maupun sektor real. Sistem ekonomi syariah juga harus memberikan manfaat atau maslahah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi setiap elemen dalam perekonomian. Prinsip keadilan, prinsip sustainability menjadi poin penting. Prinsip keadilan, for example, di sini bahwa bagaimanapun sistem perekonomian syariah adalah suatu sistem yang memang dirancang untuk mencapai suatu keadilan yang tidak hanya dirasakan oleh beberapa elemen atau beberapa pemain dalam aktivitas ekonomi. For example, misalnya hanya menguntungkan pemilik modal atau menguntungkan pemilik kapital saja. Tapi bagaimana didesain untuk memberikan keadilan kepada semua elemen yang include dalam aktivitas perekonomian. Islamic economy juga diartikan sebagai semua sektor real perekonomian beserta ekosistemnya yang secara struktural, secara fondasi gitu ya, dipengaruhi oleh gaya hidup konsumen dan praktik bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena ini adalah aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh individu-individu atau aktor ekonomi, karena ini adalah ekonomi Islam, tentu aktor-aktor ekonominya adalah Muslim, di mana Muslim itu segala sesuatu yang terkait dengan perilakunya dalam konteks kehidupan ya, baik dari aktivitas ekonomi maupun non-ekonominya, harus disesuaikan, harus berlandaskan nilai-nilai syariah yang bersumber dari Quran dan hadis. Oleh karena itu, tentu dalam aktivitas ekonominya juga harus dilandaskan dari nilai-nilai ajaran Islam. Oke, ruang lingkup. Ruang lingkup ekonomi syariah, di sini di sesi ini saya akan bahas ada 5. Pertama yaitu apapun aktivitas ekonomi yang berlandaskan Quran dan Sunnah, serta yang dilakukan oleh umat Islam secara benar dan komprehensif. Jadi aktivitas ekonomi baik dari aktivitas mulai dari produksi, konsumsi, investasi dan sebagainya, karena juga dilakukan oleh aktor-aktor ekonomi Muslim, tentu juga harus didasarkan dari Quran dan hadis, dilakukan secara benar, dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dalam konteks melakukan aktivitas perekonomian dan aktivitas bisnis. Ruang lingkup yang kedua, karakter utama dari ekonomi syariah adalah aktivitas ekonomi yang bebas dari elemen riba, sesuatu yang riba itu berbasis bunga. Kedua, kemudian yang sesuatu aktivitas yang istilahnya adalah didasarkan dengan ketidakpastian al-gharor dan juga sesuatu yang sifatnya maisir. Ruang lingkup yang ketiga, aspeknya atau aspek dalam ekonomi syariah bisa dikembangkan meliputi berbagai aspek ya, keuangan, filantropi, dan sektorial secara luas. Ruang lingkup yang keempat, sektor perekonomian yang dikategorikan halal, yang pastinya sesuai dengan tujuan maqasid syariah. Yang kelima, fokus utama implementasi pengembangan ekonomi syariah adalah sektor real yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan umat, kemudian kesejahteraan bersama. Oke, berbasis atau berdasarkan Global Islamic Economic Report, pada report tersebut
disampaikan bahwa bagian dari aktivitas ekonomi yang sekarang itu sangat berpotensi itu adalah halal ekonomi. Halal ekonomi didefinisikan sebagai sektor-sektor yang kemudian sektor ekonomi yang memproduksi berbagai produk-produk utama dan layanan atau jasa utama yang secara struktural, secara fondasi itu dipengaruhi oleh aturan-aturan dalam Islam atau dalam syariah. Mengapa kemudian menjadi salah satu potensi besar di masa depan? Dikatakan pada report tersebut bahwa secara global, Muslim consumer continue to be the fastest growing group in the world by 2050. Jadi pada 2050 diramalkan, diforecastkan bahwa konsumen Muslim itu menjadi kelompok konsumer yang paling cepat berkembang. Dan dikatakan juga bahwa the total Muslim population in the earth will increase into 2.8 billion people. Jadi akan ada 2,8 miliar Muslim, penduduk Muslim di dunia yang kemudian akan menjadi potensi pasar yang besar dan konsumer yang besar. Halal economic sector began to be a concern based on data the potential expenditure of Muslim consumer for various consumer product. Ketika Muslim consumer itu menjadi the fastest growing group, tentu kemudian jumlah expenditure pengeluarannya untuk konsumsi dan kemudian kebutuhannya dia pada atas produk-produk utama dan jasa-jasa yang akan dikonsumsinya juga sangat besar. Tentu itu adalah potensi yang sangat besar gitu ya. Karena kenapa? Muslim itu menarik karena misalnya pada makanannya pun adalah makanan yang harus halal dan thayyib. Tentu itu juga menjadi potensi akan ada industri besar yang memproduksi makanan-makanan yang halal dan thayyib. Seperti itu. Dan kemudian dikatakan bahwa increasing purchasing power of Muslim throughout the world. Tentu kemudian potensi ini dibarengi gitu ya dengan kenaikan daya beli dari Muslim di seluruh dunia. Baik, rekan-rekan, dalam konteks tadi saya sampaikan bahwa ketika kita belajar mengenai ekonomi syariah, kemudian masuk di halal ekonomi, tidak hanya pada perbankan. Saya yakin sebelumnya mungkin ketika bicara mengenai ekonomi syariah atau halal ekonomi, biasanya bayangannya hanya mengenai bank syariah saja. Tapi tidak seperti itu. Ketika kita bicara seluruh sektor perekonomian, gitu kan, yang kemudian menjadi menjadi sektor perekonomian yang tidak hanya dilakukan tetapi juga dibutuhkan oleh konsumer Muslim, itu meliputi halal food, modest fashion atau halal fashions, kemudian media and recreation, halal media recreation, kemudian juga halal tourism atau biasanya disebut Muslim friendly travel, halal pharmaceutical, halal kosmetik, serta Islamic finance. Kebayang nggak rekan-rekan? Saya harap dari sini Anda sedikit sudah memahami bahwa oh iya ya, kalau kita bicara mengenai halal ekonomi, kemudian berbicara mengenai sektor real dalam industri, ternyata kalau kita bicara mengenai halal ekonomi tidak hanya Islamic finance, ternyata tidak hanya melulu kepada bank syariah, tetapi akan ada industri untuk halal food, industri untuk halal and media and recreation. Begitu. Akan saya lanjutkan. Nah, dari hal tersebut, ya, pada global report tersebut diramalkan juga, diforecastkan bahwa akan ada terus kenaikan terkait dengan kebutuhan gitu ya atas produk-produk dan jasa yang dibutuhkan oleh Muslim consumer yang kemudian mendorong munculnya berbagai industri yang memproduksi berbagai sektor-sektor utama tersebut. Di screen Anda terlihat ya rekan-rekan bahwa di